Halo Sobat Film, jumpa lagi di Klise Film. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari negara Filipina yang sangat menarik, bergenre dewasa. Menceritakan seorang wanita cantik mencari keberadaan suaminya di seberang lautan. Ia harus pergi meninggalkan desanya karena badai topan menghancurkan tempat tinggalnya. Dalam perjalanannya, ia harus melewati bencana. Bencana yang dimaksud bukanlah bencana biasa. Baik, ayo lanjutin aja. Cerita diawali dengan foto-foto bencana pada sebuah desa. Semua bangunan tampak berantakan dan tumbangnya pohon-pohon besar. Seorang ibu muda cantik menggendong anaknya menuju ke kapal laut. Terlihat kepanikan dari raut wajah ibu ini, yang ternyata ia menerobos memasuki kapal ini tanpa membayar, lantaran sudah tidak punya uang lagi untuk membeli tiket. Hal itu diakibatkan terjadinya bencana di desanya. Ibu ini bernama Linit. Ia menyelinap ke dalam dan mencari tempat untuk bersembunyi. Sejenak Lenit merasa lega karena ia rasa tidak diketahui oleh petugas keamanan kapal. Kapal laut ini pun mulai berjalan menuju pulau seberang. Lenit dan bayinya masuk ke tempat tidur penumpang dan bersembunyi di sana. Dan inilah film Pama Sahe. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, harus membayar. Sampailah Lenit dan bayinya di pelabuhan. Dengan kebingungan dan rasa pasrah akan hidupnya, ia mencoba meminta sedikit uang pada salah satu bapak-bapak yang sedang bekerja. Akan tetapi tidak dihiraukan olehnya. Beberapa saat kemudian seorang ibu-ibu lewat dan menjatuhkan dompetnya. Lenit yang melihat itu langsung memberikan dompet ibu-ibu itu. Betapa berterima kasihnya ibu-ibu ini kepada Lenit. Kemudian Lenit mencoba meminta sedikit uang pada ibu-ibu ini agar bisa menaiki taksi. Kebaikan Lenit memang dibalas oleh ibu-ibu ini. Ia pun berhasil menaiki taksi menuju terminal. Sesampainya di terminal, ibu ini juga berikan Lenit uang agar bisa menaiki bus ke tempat tujuannya. Di bus, Lenit duduk paling belakang. Saat sedang menenangkan bayinya, tiba-tiba saja dua pria datang mengganggunya. Untungnya tidak beberapa lama kemudian, datang seorang polisi dengan membawa pistol dan mengusir dua pria berandalan itu. Beberapa saat kemudian, petugas bus meminta penumpang untuk mempersiapkan ongkos. Dengan penuh memelas, Lenit meminta pertolongan pada polisi ini agar bisa membayarkannya ongkos bus. Lenit juga mengatakan kalau ia berasal dari desa Visayas yang hancur karena badai topan melanda desanya. Dan Lenit harus pergi ke Nueva Segovia untuk menemui suaminya. Dengan mudahnya pria ini menolong Lenit. Tapi saat mereka berdua berkenalan, pria ini sebenarnya bukanlah polisi, melainkan seorang pelaut yang bernama Rod. Hal itu ia lakukan hanya untuk melindungi dirinya. Karena perjalanan lumayan lama menuju Segovia, sekitar 4 jam. Rod penasaran dengan apa yang sudah dilalui Lenit. Makanya ia mau Lenit menceritakan perjalanannya. Lenit yang awalnya tidak mau bercerita tentang dirinya, tapi karena Lenit menganggap Rod adalah pria yang baik, ia pun ceritakan perjalanannya bisa sampai ke sini. Pada perjalanannya, Lenit melalui hal yang benar-benar buruk di kapal laut itu. Tapi sebelum lanjut, Rod ingin tahu kenapa Lenit di Visayas sedangkan suaminya berada di Nueva Segovia. Lenit pun menceritakan kisahnya dari awal. Di desanya, orang-orang yang tahu kisah Lenit dengan suaminya memandang hina mereka. Saat masih kecil, Lenit dan kakaknya menjadi yatim piatu. Ayahnya meninggal karena kecelakaan. Saat itu, Lenit berumur 5 tahun. Ibunya tertekan karena kejadian itu, yang membuat hatinya hancur, serta mengabaikan dirinya sendiri. Akibat tekanan itu, ibunya bunuh diri. Sa kaadlaw,
Lenit dan kakaknya yang bernama Toto hidup bersama bibinya. Suatu hari bibinya membawa mereka ke alun-alun. Lenit diam di tempat duduk, sementara bibinya mengatakan jalan-jalan sebentar dengan Toto. Tapi nyatanya bibinya menjual Toto. Toto dikatakan bibinya menghilang begitu saja. Saat Lenit pulang, ia sudah tidak merasakan kesenangan lagi. Tidak ada lagi kakak. Sampai Lenit dewasa, kakaknya belum juga ditemukan. Bayan sa amin, wala. Sementara bibinya selalu merundungnya dan menganggap Lenit adalah beban. Ketika Lenit berusia 16 tahun, ia sering ditinggal rumah. Saat itulah ia pertama kali diperlakukan buruk oleh pamannya sendiri. Waktu itu Lenit tidak berani memberitahukan ke siapapun, karena pamannya mengancam nyawanya. Bibinya sering sekali menyalahkannya. Ano ba yan? Di kemudian hari, Lenit dikirim bibinya bekerja di kota Quezon. Bekerja sebagai pramuria di sana dan menjaga restoran kecil. Rod menyela pembicaraan agar Lenit menceritakan kisah cintanya dengan suaminya. Apa sebenarnya yang terjadi antara Lenit dan suaminya? Pada saat bekerja di kota Quezon selama 4 tahun, ada seseorang yang menelpon Lenit, yaitu bibinya sendiri. Katanya ada seorang pria yang datang mengaku namanya Toto, kakaknya Lenit yang telah lama hilang. Sa Quezon City. Bibinya kemudian memberikan alamat tempat Lenit bekerja pada Toto. Akin yun sa tinitirahan ko. Setibanya Toto di tempat Lenit bekerja, betapa bahagianya Lenit melihat yang ternyata itu benar-benar Toto, kakak kandungnya sendiri. Toto langsung mengajak Lenit untuk tinggal bersama di Nueva Segovia. Toto menampung Lenit bersama dengan istrinya di rumah itu. Sioni adalah nama istrinya Toto, yang sudah menikah selama 2 tahun, tetapi masih belum memiliki anak. Sioni sangat cantik. Karena ia bekerja di Jepang, dia pun sangat menyayangi Lenit. Disinilah Lenit merasakan hangatnya kebahagiaan. Kupin at makasama ko na siya. Bahkan sepulangnya Sioni dari Jepang, ia selalu membawakan Lenit hadiah, mengajaknya jalan-jalan, menebus waktu yang hilang. Tapi itu bukan satu-satunya yang Lenit pelajari di rumah kakaknya. Dari situ Lenit sadar tentang bercinta yang sesungguhnya. Saat ia mengintip kakaknya bercinta dengan istrinya, Lenit sangat menginginkan bercinta seperti itu setiap kali ia melihatnya. Bahkan dalam posisi yang berbeda, Lenit cemburu pada Sioni yang membuatnya berpikir, pasti menyenangkan memiliki suami. Karena Lenit melihat Sioni sangat menikmatinya. Sedangkan Lenit hanya menggigit bibir saat melihat kejadian itu dan berfantasi akan bercinta yang sesungguhnya. Ia mengambil Rexona. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sioni pergi bekerja lagi ke luar negeri. Kontraknya terus diperpanjang. Keseharian Lenit selalu bersama Toto, kakaknya. Saat itu, lama-kelamaan Lenit mencintai Toto, kakaknya sendiri. Toto yang tidak menyangka ternyata adiknya bisa mencintainya. Malam hari, di kamar, Lenit mengajak Toto melakukan apa yang seperti ia lakukan pada istrinya Sioni. Mereka berdua terbawa suasana. Perasaan cinta Lenit pada Toto tidak bisa dibendung lagi. Mereka pun melakukan cinta yang sesungguhnya. Untuk pertama kali, Lenit menyadari ini salah, yang seharusnya tidak pernah terjadi di antara mereka. Di hari-hari berikutnya, mereka sudah seperti pasangan suami istri dan sering melakukan cinta yang sesungguhnya. Lenit mengisi kesedihan dan kerinduan yang dirasakan pada istrinya Toto. Hingga cinta yang sesungguhnya dari mereka berbuah. Lenit hamil. Mereka tidak bisa memberitahukan ini pada siapapun. Saat Sioni kembali karena di Jepang mengadakan penguncian tenaga kerja, Toto memutuskan untuk membawa Lenit pulang ke desanya dulu, Visayas. Kebahagiaan Lenit memudar, merasakan kesedihan lagi, depresi, sampai ia berhasil melahirkan bayinya di sana. Kakaknya tidak pernah menemuinya. Pakiramdam ko nag-iisa. Saat itu hanya kesedihan yang dialami Lenit. Akan tetapi Lenit tetap berusaha menjaga bayinya dengan baik.
Menceritakan itu membuat Lenit menangis di depan Rod. Ia mencoba menelpon Toto, kakaknya, dengan HP yang ia pinjam pada Rod. Sayangnya, nomor kakaknya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Naku, Sejenak Lenit melihat pada acara TV di bus itu yang menyiarkan berita tewasnya kapten dan kepala keamanan kapal laut serta kedua anak buahnya. Rod kemudian bertanya pada Lenit, "Bagaimana kau akan mengatakan tentang bayimu dengan istri kakakmu nanti?" Shoni sudah mengetahui apa yang terjadi. Lenit dan kakaknya tidak bisa lagi merahasiakan ini dari tetangganya. Shoni segera tahu dari teman-teman di kota. Setelah bercerita tadi, rasa penasaran Rod terhadap Lenit, kisah cintanya pun terjawab. Lenit juga ingin tahu sedikit tentang Rod. Nama lengkapnya adalah Rodolfo Padilla Jr., seorang pelaut, bahwa ia pergi ke Manila untuk menyelesaikan dokumen persyaratan. Dia juga mengaku lajang dan siap menikah. Mendengar kalau Rod adalah pelaut, Lenit menangis karena teringat akan kejadian yang dialaminya di kapal laut itu. Lenit bercerita lagi, saat di kapal sebenarnya ia ditangkap oleh 2 petugas keamanan lantaran masuk menerobos dan tanpa membayar. Ia dibawa ke kantor kepala keamanan. Di sanalah kejadian buruk menimpanya. Bertemu dengan orang yang tidak mengenal rasa kasih sayang. Lenit diancam, diperlakukan buruk oleh kepala keamanan kapal itu dan kedua anak buahnya. Kejadian buruk ini Lenit alami demi bayinya. Hal itu membuatnya dendam atas apa yang terjadi. Lenit kemudian memasuki tempat penumpang. Di sana ia mendapati penumpang seorang nenek yang bekerja sebagai tukang pijat. Lenit duduk di sebelahnya. Karena sering memijat, nenek ini merasakan sakit punggung. Kebetulan Lenit pernah bekerja sebagai tukang pijat. Ia menyempatkan dirinya memijat nenek ini. Selesainya Lenit memijat nenek ini. Ia penasaran dengan benih berwadah botol yang nenek ini bawa. Untuk apa benih itu? Nenek itu pun menceritakan tentang benih-benih yang ia bawa, yang ternyata benih-benih itu bukanlah obat herbal, melainkan racun yang sangat berbahaya, yang bisa digunakan untuk melawan musuh atau orang-orang yang jahat. Benih itu merupakan pesanan dari pelanggan nenek ini. Itong isang ito. Saat Lenit akan tidur, tiba-tiba saja kedua petugas keamanan ini memanggilnya dan membawanya pada kapten kapal. Kedua pria ini bahkan tidak menyembunyikan Lenit. Mereka malah membiarkan si kapten ini melakukan hal buruk pada Lenit. Padahal Lenit sudah menceritakan apa yang terjadi dengan si kapten ini. Tapi tetap saja kelakuan kapten ini sama dengan ketiga pria petugas keamanan itu. Lagi-lagi Lenit diperlakukan buruk tanpa bisa ia berbuat apa-apa karena ancaman dan rasa takut. Sampai di sini cerita dari Lenit. Rod tidak percaya Lenit sempat melalui hal yang paling buruk, tapi ia tidak menceritakan semua pada Rod. Kalau ia ceritakan semua, Rod akan takut pada Lenit. Di kapal itu, saat Lenit selesai diperburuk oleh si kapten, ia menemui nenek ini. Tangisan Lenit sangat memprihatinkan bagi nenek ini, karena menyadari akan perbuatan pria-pria itu kepada Lenit. Rasa sakit hati yang dialami Lenit membuatnya harus membalas perbuatan pria-pria jahat itu. Ia meminta benih-benih racun ini kepada nenek dan menaburkan racun ke dalam minumannya, meracuni semua pria-pria jahat itu. Boy ka pa? Sino ang alak natin? Oh. Sesampainya di dermaga, suara ambulan terdengar dan tim penyelamat serta polisi datang berhamburan ke kapal. Itulah kejadian yang tidak diceritakan Lenit pada Rod. Bus tiba-tiba berhenti karena hujan yang deras dan banjir di perjalanan yang akan dilewati. Petugas bus mengumumkan akan membayarkan tempat penginapan pada semua penumpang, sehingga perjalanan dilanjutkan besok hari. Sesampainya di stasiun bus,
Rod mengajak Lenit membeli makanan. Lenit sangat berterima kasih kepada Rod karena sudah bersikap baik padanya. Karena merasa kasihan dengan Lenit, Rod menyempatkan diri membelikan Lenit HP bekas yang sudah berisikan pulsa dan nomor HP-nya Rod agar nantinya Lenit bisa menelpon Toto kakaknya sendiri. Serta Rod berikan Lenit sejumlah uang untuk bekal. Kembali Lenit sangat berterima kasih lagi pada Rod karena ia tidak tahu lagi bagaimana akan membalasnya. Akan tetapi Rod sebenarnya memiliki maksud yang buruk pada Lenit. Setelah Lenit sadar dengan perkataan Rod yang meminta Lenit agar menemaninya di penginapan, Lenit hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun mengikuti Rod ke kamar penginapan. Sesampainya di kamar penginapan, Rod meminta Lenit untuk mandi. Saat Lenit membuka bajunya, Rod sudah mulai mengintip. Keindahan tubuh Lenit membuat Rod yang melihatnya seperti binatang yang kelaparan. Rod memasuki kamar mandi, menatap Lenit yang telanjang. Melakukan hal itu pada Lenit. Lenit hanya terdiam dan mencoba menikmatinya. Sewaktu di bus, Lenit sudah menyadari kalau dia dan Rod akan berakhir di sini. Mengingat Rod yang sempat mengintipnya saat menyusui bayi. Walaupun Rod mengatakan ia tidak bermaksud mengambil kesempatan, ini ia lakukan karena terbawa oleh cerita-cerita Lenit dan cuaca dingin. Lenit tetap saja menganggap Rod adalah pria buruk, sama dengan pria-pria yang sebelumnya pernah menyiksanya dan menyakitinya, dan pada akhirnya akan meninggalkannya sendirian. Saat Lenit tertidur, Rod mengangkat telepon seseorang yang ternyata itu adalah istrinya. Ia berbohong sewaktu di bus pada Lenit yang mengaku dirinya masih lajang. Ternyata memang benar apa yang dipikirkan Lenit tentang Rod. Rod pergi lebih dulu meninggalkan penginapan dan Lenit. Ia tidak lagi di bus yang sama dengan Lenit. Dengan tatapan kosong, Lenit berpikir kalau lelaki hanya akan meninggalkannya dan hanya suka saat ingin melakukan hal itu saja. Rod yang sampai lebih dahulu di rumah, ia bersama istri dan kedua anaknya makan bersama. Sangat mengejutkan, Rod dan istrinya menyaksikan berita di televisi. Maria Lineta Sagum, berusia 23 tahun ditangkap, mengakui kalau ia dan seorang pria bernama Rodolfo Padilla Jr. berencana untuk menjual bayi yang mereka curi dari rumah sakit di Capiz. Sebenarnya saat itu Lenit tidak tertidur. Itu adalah kesempatan Lenit menjebak Rod dengan mengirimkan pesan-pesan palsu pada HP-nya. Pesan yang bertuliskan rencana menjual bayi. Tidak hanya itu, Lenit juga mengatakan Rod yang harus disalahkan atas semuanya, termasuk pembunuhan 4 orang petugas kapal laut itu. Rod yang menyuruh Lenit memberikan biji beracun pada minuman petugas keamanan, termasuk kapten, karena telah melakukan hal buruk itu pada Lenit. Hal itu bisa dibuktikan. Biji tersebut ada di dalam tasnya Rod. Dengan tangisan, Lenit menceritakan itu pada polisi. Kay Kapitan. Rod terjebak. Ia ditangkap atas semua tuduhan. Sekarang Rod hanya bisa melihat tangisan istri dan kedua anaknya. Tanpa disangka, Rod melakukan perlawanan dan mencoba kabur karena dianggap berbahaya. Tembakan polisi melesat ke arah Rod berkali-kali. Karma Rod berbuah. Ia tewas. Jebakan Lenit adalah pembalasan terhadap sosok pria yang telah menyakitinya, membuatnya depresi, dan tidak lagi mempunyai keyakinan akan adanya seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya. Film pun berakhir. Sobat film ini menurut saya dibuat sangat baik. Memang benar-benar film bergenre dewasa. Saat menonton film aslinya, penonton akan benar-benar dibawa oleh suasana yang membuat kita merasakan cerita-ceritanya. Dibuat benar-benar seperti kenyataan. Kalau sobat mau nonton film aslinya, ambil sisi baiknya, agar kita tidak ingin menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Lebih-lebih bisa membantu dan melindungi orang-orang yang lemah karena perasaan yang tersakiti. Karena pada dasarnya kita sudah diberikan sifat yang baik, sehingga membuatnya tersenyum dan berbahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selalu mendukung channel ini. Jangan lupa like, silahkan di komen karena kami perlu kritikan dan saran. Dan subscribe agar bisa menyaksikan review selanjutnya dari kami. Pa ako makapaniwala. Niyakap ni Kuya.